dari program sekolah rakyat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator Wikipedia Miladera, lalu ada teman saya, Rian Susilo. Saya Intan Putri. Saya Fitria Nabila. saya Bula Chandra, saya Vita Feminisa. Baiklah, langsung saja tidak memperpanjang waktu, kami akan menjelaskan mengenai hasil dari diskusi kami. Sebelum masuk ke analisis SWOT PESTEL, kita harus tahu dulu apa itu sekolah rakyat. Sekolah rakyat merupakan program kerja yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Tujuan adanya sekolah rakyat ialah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah rakyat membiayai seluruh kebutuhan sekolah muridnya, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya ditanggung negara 100%. Program ini memiliki tujuan mendorong masyarakat yang kurang mampu untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan di masyarakat dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari program sekolah rakyat, yaitu salah satunya analisis strength atau kekuatan dari program sekolah rakyat. Jadi, kekuatan dari program ini adalah, yang pertama, program ini dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Yang kedua, program ini dapat mengurangi angka putus sekolah sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat mengakses pendidikan dari SD sampai SMA. Lalu yang ketiga, seluruh kebutuhan murid sekolah rakyat mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lain sebagainya ditanggung oleh negara. Dan yang terakhir, program ini tidak hanya memberikan pendidikan untuk anak-anak. Program ini juga memberikan pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan modal untuk orang tua, dengan tujuan agar dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekian analisis strength dari saya. Untuk analisis selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya pada Bunga. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu weakness atau kekurangan. Nah, tumpang tindih kewenangan program sekolah rakyat di bawah Kemensos berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan kondisi yang kurang efektif dengan Kemendikbud. Karena Kemensos tidak memiliki mandat utama dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu potensi segregasi sosial. Pemisahan antara sekolah rakyat dan sekolah unggulan dapat memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan sistem pendidikan yang eksklusif. Ketiga yaitu ada risiko stigmatisasi. Penamaan sekolah rakyat dapat menimbulkan stigma bahwa sekolah tersebut hanya untuk kalangan miskin, berdampak negatif pada persepsi masyarakat dan peserta didik tentang kualitas pendidikan. Yang keempat yaitu ada ketidakjelasan perencanaan. Konsep dan mekanisme pelaksanaan sekolah rakyat masih belum jelas, termasuk kurikulum, rekrutan guru, dan standar kualitas pendidikan yang dapat menghambat efektivitas program. Yang kelima yaitu ada keterbatasan anggaran. Penambahan program baru seperti sekolah rakyat membutuhkan sumber dana tambahan yang signifikan yang dapat membebani anggaran negara dan mengalihkan fokus dari peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu kurangnya fokus pada penguatan sekolah negeri. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya memprioritaskan peningkatan kualitas dan aksesibilitas sekolah negeri yang sudah ada, terutama di daerah 3T, untuk memastikan pemerataan pendidikan yang lebih efektif. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Miftah. Baik, selanjutnya kita masuk ke aspek opportunity ataupun peluang. Nah, program ini dinilai berpeluang besar untuk memutus rantai kemiskinan struktural dan juga mengurangi gap pendidikan anak bangsa. Selanjutnya, program ini pun dapat memanfaatkan anggaran perlindungan sosial untuk mendukung biaya operasional dan juga beasiswa siswa-siswa nanti akan belajar di sekolah rakyat. Selanjutnya, sekolah rakyat itu juga berpeluang untuk mencetak tenaga kerja terampil yang nantinya diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan menjawab fenomena bonus demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya, dukungan infrastruktur yang sudah siap dengan sudah adanya 50 lebih lokasi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mempercepat realisasi dan juga membuka peluang ekspansi yang lebih luas. Selanjutnya, mengenai aspek threat atau ancaman yang akan dijelaskan oleh Faiza. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai
Apa saja ancaman yang terjadi saat pelaksanaan program sekolah rakyat ini? Nah, yang pertama itu program dapat dianggap sebagai alat politik untuk membangun citra pemerintah, sehingga evaluasi dan keberlanjutannya sangat bergantung pada stabilitas politik dan pemerintah yang berkuasa. Lalu, tantangan logistik dan distribusi sumber daya di negara kepulauan seperti Indonesia itu sangat signifikan, sehingga mendirikan dan mengoperasikan sekolah di pulau-pulau terpencil atau daerah pegunungan akan membutuhkan biaya dan upaya yang ekstra. Yang terakhir, itu ada kondisi ekonomi makro yang memburuk, serta dapat menyebabkan pemotongan anggaran dan menurunnya kemampuan sektor swasta untuk menyerap lulusan dari sekolah rakyat. Baiklah, selanjutnya ada analisis PESTEL, yaitu politik yang akan disampaikan oleh Nabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis PESTEL, yaitu analisis politik dari program sekolah rakyat. Yang pertama adalah Instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim, yaitu salah satunya melalui pendekatan pendidikan dengan mendirikan program sekolah rakyat. Yang kedua, pemerintah menargetkan 200 sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 100 sekolah dibiayai oleh APBN dan 100 lainnya dibiayai oleh swasta. Dan yang ketiga, program ini merupakan hasil kerjasama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kemendikdasmen, dan Kemendiktisaintek, Kementerian Agama, Badan Kepegawaian Nasional, serta pemerintah daerah lainnya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian masuk ke analisis PESTEL bagian ekonomi. Nah, di sini ada dampak pajak dan konsumsi. Kenaikan PPN dari 11% ke 12% menjadi sumber pendanaan negara, namun berpotensi menekankan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Kemudian yang kedua, efek jangka pendeknya bisa mengurangi konsumsi domestik dan menimbulkan resistensi sosial ekonomi. Kemudian yang kedua, yaitu ada pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui pengadaan seragam, makan siang gratis, dan bahan ajar, program ini membuka peluang bagi UMKM di sektor tekstil, pangan, logistik, dan juga percetakan. Efek pengganda ekonomi lokal sangat mungkin terjadi bila pengadaan dilakukan secara desentralisasi. Kemudian yang ketiga ada produktivitas jangka panjang. Fokus pada keluarga miskin, ekstrim, dan pendidikan vokasional akan meningkatkan kualitas SDM dalam jangka panjang. Potensi menurunkan pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Kemudian akan disambung oleh Rahel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai PESTEL, yaitu sosial. Faktor sosial ini sangat penting karena dapat mempengaruhi perilaku konsumen, preferensi pembelian, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Yang pertama itu ada kesadaran masyarakat. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan dapat mendukung keberhasilan program. Kementerian Sosial perlu melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran ini. Yang kedua, budaya lokal. Beberapa budaya mungkin tidak mendukung pendidikan formal, terutama bagi anak perempuan. Program ini harus sensitif terhadap norma-norma lokal dan berusaha untuk mengubah pandangan tersebut. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi yang digunakan dalam program sekolah rakyat ini, yang pertama ada digitalisasi data dan penargetan peserta. Kemensos memanfaatkan teknologi melalui integrasi data terpadu kesejahteraan sosial dan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk memastikan penargetan peserta sekolah rakyat lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan sistem digital ini, peserta dari kelompok miskin ekstrim, desil 1 dan 2 dapat diidentifikasi secara efisien, mengurangi kesalahan administratif, dan meningkatkan transparansi dalam proses seleksi. Yang kedua, pelibatan dan pengembangan guru berbasis teknologi. Guru ASN tersertifikasi PPG direkrut melalui seleksi daring dan dilatih untuk mengajar dengan pendekatan digital dan interaktif. Infrastruktur digital, pemanfaatan sentra Kemensos dan UPT sebagai lokasi belajar dilengkapi perangkat dan koneksi internet, mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, manajemen digital. Sistem monitoring digital digunakan untuk mencatat kehadiran, capaian belajar, dan integrasi data peserta secara real-time. Yang kelima, pendanaan dan CSR.
Program didukung APBN dan potensi CSR untuk penyediaan perangkat, internet, dan pelatihan guna memperluas akses teknologi. Yang terakhir, kurikulum hybrid. Sekolah rakyat menggabungkan pelajaran dasar dengan keterampilan digital seperti coding dan kewirausahaan melalui metode tatap muka, modul mandiri, dan pembelajaran daring. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pestel legal. Nah, menurut dasar hukum dan regulasi, program sekolah rakyat didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum utama pelaksanaan menetapkan tugas Kemensos dan Kemedikbud dalam rekrutmen guru, kurikulum, dan peserta didik. Selanjutnya, yang kedua itu kewenangan dan kolaborasi lintas kementerian. Kementerian Sosial bertanggung jawab menyelenggarakan sekolah rakyat dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Sehingga diperlukan pengaturan legal yang jelas terkait pembagian kewenangan dan koordinasi antar lembaga. Selanjutnya yang ketiga ada peraturan daerah dan penggunaan aset. Pemerintah daerah didorong mengeluarkan peraturan daerah Perda sebagai payung hukum lokal untuk mendukung operasional sekolah, terutama terkait menggunakan aset daerah yang dipinjam dan dipakai oleh Kemensos. Selanjutnya yang terakhir ada legalitas kurikulum dan sertifikat. Kurikulum dan sertifikat mengikuti standar nasional yang disesuaikan dengan guru yang direkrut melalui kontrak kerja atau non-kontrak ASN, sehingga diperlukan kepastian legal terkait status tenaga pengerjaan dan pengakuan ijazah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis pestel terakhir, yaitu environment atau lingkungan. Nah, jadi pada program sekolah rakyat ini terdapat analisis yaitu kondisi geografis kepulauan, di mana tantangan logistik dan distribusi sumber daya di negara kepulauan seperti Indonesia itu sangat signifikan. Jadi mendirikan dan mengoperasikan sekolah di pulau-pulau terpencil atau daerah pegunungan akan membutuhkan biaya dan upaya ekstra, seperti ancaman yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada kerentanan bencana alam, di mana banyaknya wilayah di Indonesia yang mengalami rawan bencana seperti gempa, banjir, letusan gunung berapi, sehingga infrastruktur sekolah rakyat dan jadwal belajar harus dirancang dengan mempertimbangkan mitigasi dan respon dari bencana. Selanjutnya ada relevansi kurikulum dengan lingkungan lokal, yaitu kurikulum harus konseptual, misalnya mengajarkan teknik pertanian berkelanjutan di daerah agraris atau manajemen ekowisata di kawasan konservasi. Hal ini membuat program lebih relevan dan berdampak langsung pada lingkungan sekitar. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum.